اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam ini yakni malam Selasa, dengan izin dan ridho Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Mudah-mudahan tafsir ini menjadi penambah keimanan kita, menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan janji Al-Quran satu saat pun akan ditepati, yakni memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka, itu ya. Wa rabbuka, dan bermula Tuhan engkau. Engkau di sini maksudnya Rasulullah. Sebenarnya Rabb itu bukan Tuhan sih, yang membimbing. Kalau Tuhan itu ilahun. Qul a'udzu bi rabbin nas, ilahin nas. Rabbi itu atau Rabb itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi yang membimbing. Rabbana, wahai yang membimbing kami. Rabbi, wahai yang membimbingku. Itu Rabb itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu ilahi, ya Tuhanku. Ilahana, Tuhan kami. Beda. Alhamdulillahi Rabbi, yang membimbing, yang mengarahkan. Itu Rabb. Kak, kepada engkau ya Rasulullah. Ini walaupun ditujukan kepada Rasul, tapi sifatnya umum. Tuhan semesta alam. Allah itu yahluku, menciptakan apapun, ma yasha'u, apa yang dia kehendaki, sekehendak dia. Tidak ada yang mengatur dia, tidak ada yang protes dia, tidak ada yang membisikkan dia, tidak ada yang mengarahkan. Pokoknya ya semau Allah. Jadi berdiri sendiri, sifatnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi tidak ada yang memerintahnya, tidak ada yang mengusulnya, tidak ada yang protesnya, tidak ada yang membantunya. Berdasarkan semuanya kehendak Allah. Wa yahtar, dan Allah memilih ya berdasarkan kehendaknya. Jadi tidak ada satupun yang mengaturnya, yang bisa menahannya, keinginan Allah itu. Allah memilih, Allah menciptakan sesuatu ya kehendak. Makana, tidak karena ada lahum bagi mereka khiyar, pilihan. Tidak ada pilihan. Jadi tidak boleh memilih-milih. Itu semuanya sudah ketetapan dari Allah. Ayat ini mirip-mirip lah dengan satu ayat
ada dalam surah apa nih? Al-Ahzab. Oh ya, Al-Ahzab. Ayat berapa sih ini? 36 atau 26? Enggak, tapi kelihatan. Ayat 36 kalau saya. Wa makana lil mu'minin, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, wala mu'minatin, wanita yang beriman, idza apabila qadallahu, Allah telah menetapkan, wa rasuluhu, rasul telah menetapkan amran. Jadi kalau sudah ditetapkan hukum, ditetapkan apapun oleh Allah dan Rasulnya, ayyakuna lahumul hiyaratu min amrihim, sudah tidak boleh lagi memilih atau palah pilih dari perintah Allah. Itu semuanya sudah kehendak Allah. Kalau misalnya kalimat-kalimat ini mirip-mirip, misal yang sering dijadikan fayaghfiru liman yasha, Allah kalau sudah mengampuni kepada makhluknya itu ya sesuai dengan kehendaknya, tidak menggunakan syarat ini syarat itu. Yasha itu kehendak Allah, dia yang berkehendak. Wa yu'adzibu man yasha, Allah kalau sudah menyiksa ya kehendak Allah juga, tidak ada yang bisa menahan. Atau Bapak sering jadikan zikiran ini, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah kalau sudah ngasih kekuasaan ya sekehendak Allah. Ya pilkada, pilpres, pilkada segala macam itu mah hanya sisi syariat aja ya. Intinya mah semuanya memang sudah ya, kehendak Allah. Jadi yang mengangkat seorang jadi pemimpin itu ya sebenarnya Allah gitu ya. Wa tanjiul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tujillu man tasha biyadikal khair. Seseorang ditinggikan derajatnya, diturunkan derajatnya, seseorang dijatuhkan, seseorang diangkat. Itu semuanya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya ya biyadikal khair, kekuasaan Allah. Itu yang tidak bisa dibantah. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, bahkan Allah pun kalau kalian rezeki ya itu sekehendak dia, sekehendak Allah. Nah, ini mirip-mirip ya, mirip-mirip lah. Jadi bahasa surah Al-Qasasnya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar maka lahumul khiyar. Allah menciptakan sesuatu, memilih sesuatu, itu tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa diprotes, semuanya ya kehendaknya. Nah, ini mirip-mirip kalimat-kalimatnya. Wa yarhamu may yasha, Allah kalau udah sayang ya sekehendaknya. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalau illahu, Allah kalau sudah ngasih satu kesulitan, tidak ada yang mampu untuk membongkar, tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kesulitan itu kecuali ya Allah sendiri yang bisa menghilangkan kesulitan itu. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah memberikan sesuatu yang kebaikan, tidak ada yang berani nolak, tidak ada yang mampu menolak. Banyak lagi. Tinggal di misalnya yang agak sedikit sering dibaca. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Allah kalau memberikan sesuatu kesulitan, tidak ada yang sanggup untuk menghilangkan kesulitan itu. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Allah pun kalau sudah ngasih sesuatu yang kasih sayangnya itu diberikan kepada seseorang tanpa melihat orang itu bagaimana, itu hal hunna mumsikatu rahmati, tidak ada yang mampu untuk menahan.
Jadi itu semua apapun yang ada semuanya atas izin Allah. Semuanya ya. Misalnya kematian itu bukan karena ditabrak. Kematian itu bukan karena corona. Kematian itu bukan karena ini, karena itu dari sisi tauhid bisa bersifat musyrik. Kalau kematian karena ini, karena itu, fungsi Allah itu apa? Nganggur berarti ya. Itu dalam bahasa tauhid bisa bahaya itu. Sedikit kita meyakini itu, tergelincir itu. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, perbuatan kamu juga yang menciptakan Allah. Jadi kalau kematian akibat corona itu bisa musyrik. Kematian karena rokok, musyrik itu. Kalau ngerokoknya mati, musyrik itu. Bahaya dokter bisa ngomong begitu. Ini dari sisi, bukan sisi medis ya. Sisi kajian tauhid. Emang ngerokok bisa matiin gitu. Kalau matiin rokok mah hidupin lagi ya. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kamu. Itu dari sisi ini ya. Jadi kematian yang terjadi semuanya atas izin Allah. Bukan karena ini, karena itu. Wa maka li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidak boleh atau tidak ada sesuatu pun jiwa ketika jiwa itu mati illa biiznillah, semuanya karena izin Allah. Gitu. Atau misalnya ketika seseorang dinyatakan dia beriman, keimanan seseorang itu bukan karena dia hasil ngaji, kan gitu ya, hasil pesantren, hasil ngedengerin ceramah, bukan. Wa maka li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidaklah seseorang itu beriman illa kecuali biiznillah, semuanya atas izin Allah. Kita datang ke sini tidak mungkin bisa datang ke sini kalau bukan karena pilihan Allah. Jadi kita datang ke sini itu bukan karena rajin, Pak. Kan hati-hati tuh kalau udah rajin kita, wah kita ke sini karena rajin. Bisa itu, Pak, bisa linafsi itu. Enggak billah lagi. Jadi billahnya Allah. Ini pilihan Allah, Pak. Jadi ketika kita sekarang malam ini, maaf ya kepada yang nggak datang di rumah, mohon maaf. Jadi ketika kita malam ini nih bisa datang ke masjid ini bukan karena diajak si A, bukan karena di speaker digroin, bukan karena rajinnya kita, bukan karena ini, bukan itu. Tapi karena memang ini adalah pilihan Allah. Allah milih kita nih malam ini nih. Haji, kalau Allah yang milih mau ngomong apa? Walaupun dia nggak ngerti hukum, walaupun dia ngerti fadilah keutamaannya bagaimana, walaupun orang itu nggak pernah pesantren, tapi kalau memang Allah milih, dia jalan aja dengan entengnya ke masjid, santai aja dia. Tapi kalau nggak dipilih, dia paham ngaji itu hukumnya fardu ain. Dia dekat dengan masjid, dia punya motor, punya kendaraan. Kalau memang nggak dipilih, mah susah, Pak. Itu ya, ini dari sisi ini, karena pilihan ini, pilihan. Jadi wajib kita syukuri. Ini bukan nyombong, bukan nyombong ini ya. Kita yakini saya pun hadir seperti ini bukan karena saya rajin, bukan. Tapi semua ini adalah karena memang pilihan dan izin Allah. Allah mengizinkan malam ini, kita dipilih oleh Allah malam ini untuk bisa menikmati kasih sayang Allah, untuk bisa menikmati ilmunya Allah, untuk bisa menikmati pahala dari Allah, untuk bisa menikmati dibebaskan kita dari dosa-dosa, untuk bisa menikmati jaminan dari Rasul, dan untuk bisa menikmati kita pun akan dijamin syafaat. Itu udah pilihan Allah, Pak. Ini nggak bisa dirubah. Kalau ngajak mah itu mah hanya wa ma'alaina illal balagul mubin, itu mah hanya sekedar ya sisi syariat aja. Ayo sekarang malam Selasa jangan lupa ya. Nah itu mah sisi syariatnya ya. Ini saya lagi ngebahas ini, Pak. Nanti bapak-bapak jangan salah paham nih. Karena ini ayatnya kaitannya dengan billahnya. Ini kaitan dengan hakikat 100%. Jadi bapak jangan
Ah kalau gitu Ustaz nggak usah diajak lah, kalau mau Allah milih mah dia kan datang sendiri. Enggak begitu, enggak ya. Hati-hati nih, ini lagi kita makan kenyang itu bukan karena nasi. Kita nggak bisa tidur, misalkan ngantuk nih, terus kita ngopi, setelah ngopi nggak bisa tidur, bukan karena kopi nggak bisa tidur. Kita banyak duit itu, kaya itu bukan karena usaha. Kita punya ilmu itu bukan karena belajar. Pinter itu bukan karena rajin belajar, pinter itu bukan ini, bukan. Sehat itu bukan karena buas, bukan karena main bulu tangkis, minum, bukan. Ini bapak-bapak jangan salah paham. Ntar di rumah, udah katanya kita mah nggak usah segala olahraga lah. Kalau emang Allah sehatkan, mah sehat, enggak begitu, enggak ya. Ntar pada nentang lagi, kata Ustaz Gagi malam, apaan corona, kagak ada itu. Nggak ada itu, mati kena corona, musyrik itu, enggak begitu. Ini mah lagi menjelaskan di taklim supaya jelas. Jangan salah paham. Saya yakinlah yang jemaah di sini ngerti lah maksud saya itu dalam bidang hakikat. Ini lagi dibahas hakikat dulu ya. Terkayak orang Madura lagi, tanah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhana itu maha suci. Artinya kalau kita ingin menghadap kepada Allah, dekat kepada Allah, ya kitanya harus suci. Suci dari hadas kecil ya dengan wudu, suci dari hadas besar dengan mandi. Kalau kita tidak wudu, tidak mandi, ya tidak akan bisa nyambung kepada Allah. Kenapa? Karena Allahnya suci, kitanya juga harus dalam kondisi suci. Subhanallah, andaikan seluruh makhluk tidak ada satupun yang mensucikan Allah, Allah tetap maha suci. Kesucian Allah itu bukan karena tasbihnya kita. Kita membaca tasbih kepada Allah, Allah jadi suci. Oh salah. Itu bertentangan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Tidak terpengaruh kita mau mensucikan Allah, mau enggak. Nah, kita mensucikan Allah, kembali untungnya ke kita. Kita tidak mensucikan Allah, ruginya kembali kepada kita. Gitu. Jadi Al-Quran itu selalu menegaskan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qiyamu ta'ala binafsi. Saya ambil contoh nih ayat-ayat yang ada kaitan dengan Allah tidak terpengaruh dengan amal kita. Wa may yashkur, kalau kita bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Kita bersyukur itu ya keuntungannya li nafsi, buat diri kita. Jadi Allah mah tidak punya keuntungan, tidak punya kerugian. Misalnya sambil nih, wa man jahada, orang yang bermujahadah, fa innama yujahidu li nafsi, keuntungannya buat dirinya sendiri. Gitu. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu ya buat diri kita sendiri. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kan gitu. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat salah, kerugiannya kembali kepada diri kita sendiri. Selalu begitu dah, selalu begitu. Pokoknya apapun amal kita yang kita lakukan kembali kepada diri kita. Ustaz, saya mah sama orang mau pelit, silakan. Wa may yabkhul, orang yang pelit, orang yang medit, koret, fa innama yabkhul an nafsi, maka kepelitan itu, kekoretan itu kembali kerugiannya kepada dirinya sendiri. Wallahul ghani, Allah maha kaya. Di situ mau pelit mau enggak terserah. Kamu bager ya buat kamu pelit juga buat. Jadi apapun yang kita lakukan kembali kepada kita. Itu subhanallah. Maha suci Allah. Jadi kalau kita sholat, Allah kali untung. Wah, ini kalau nggak belajar tauhid bisa bahaya, Pak. Makanya kan kata ulama sufi,
Kalau kita menghadap kepada Allah hanya tujuannya minta, sholat duha minta ini, sholat tahajud minta itu, sholat witir minta anu, mujahadah minta itu, baca Quran minta ini, tawasul buahnya buat minta-minta, boleh. Tapi ingat, kalau kita menghadap kepada Allah hanya karena minta, itu sangat kecil di hadapan Allah. Jadi kalau kita menghadap kepada Allah, ibadah kepada Allah udah ilahkan aja. Semua karena memang perintah Allah, selesai. Nanti Allah akan memberikan sesuatu kejutan, siap-siap kamu akan menerima kejutan dari Allah. Gitu ya. Jadi jangan di awalnya udah dimulai, aduh sholat duha rajin amat. Ini lagi ada keperluan biasanya. Puasa Senin Kamis nih supaya enteng ini rezeki, supaya ini nih romannya nih sama rezeki kita serta ini. Nah, puasa Senin Kamis lah supaya enteng. Niat awalnya ya secara fadilah keutamaan boleh, tapi dari sisi itu ya artinya sekali ngadep Allah ada kemau gitu maksudnya. Giliran ada maunya baru dah menghadap Allah gitu bahasa kasarnya. Kata Allah ada maunya nih gitu ya. Sekalinya jarak ke makom para guru ada maunya gitu. Misalnya nih orangnya sibuk membaca Al-Quran tanpa pernah dia meminta sesuatu, padahal dia banyak kebutuhan terhadap sesuatu, kan hadis begitu. Maka Allah akan memberikan kepada orang itu melebihi kalau dia minta kepada sesuatu. Jadi orang yang tadarus Al-Quran terus menerus tanpa minta ini, siap-siaplah untuk menerima pemberian dari Allah. Kalau orang baca sholawat, orang jahat segala macam apapun, tanpa ini tanpa itu, siap-siaplah menerima pemberian dari Allah yang sangat luar biasa. Tinggal tunggu keajaiban-keajaiban yang sangat mengejutkan gitu. Itu janji Allah itu. Wa ta'ala, dan ta'ala itu ya maha tinggi. Amma dari apa-apa yusrikun yang disekutukan. Nah, gitu ya. Jadi Allah itu ya maha suci dari sesuatu yang disekutukan. Di kalimat tasbih ini salah satu kalimat zikir, tasbih subhanallah. Wa rabbuka, dan bermula Tuhan engkau ya Rasulullah, ya'lamu, tahu banget itu. Kalau Allah enggak pakai banget sih, maha tahu. Jadi tidak ada menggunakan tahu banget. Allah tahu banget, mendengar banget, enggak pakai banget itu. Ya'lamu, maha mengetahui lah gitu ya. Matukinnu suduruhum, apa yang ada dalam dadamu, yang disembunyikan dalam jiwamu. Jadi serapi apapun yang ada dalam jiwamu, Allah itu sangat tahu. Nggak pakai tahu banget, sangat tahu, maha tahu lah gitu ya. Jadi jangan dipikir apa yang disembunyikan Allah nggak tahu. Makanya doa itu kan ada dua, ada yang langsung diucapkan, ada juga yang ada dalam hati, itu juga doa. Kita kadang nih menginginkan sesuatu dalam hati, cuman nggak pernah diungkapkan. Satu saatnya, ini sesuai dengan yang saya inginkan gitu Pak, kan ada Pak. Alhamdulillah ini saya emang pengen banget begini nih saya nih gitu. Nah, padahal dia nggak pernah doa, tapi sesuai dengan yang dia inginkan. Ada ya. Wa ma yu'linun, dan apa yang dia utarakan dengan jelas. Wa huwa, dan dia Allah, Allahu Allah itu la ilaha illa huwa. La ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, baru ilah itu Tuhan tuh ya. Tuhan. Ilah kecuali huwa. Huwa itu dia. Jadi yang memiliki dia adalah Allah. La ilaha illa huwa. Lahu, bagi Allah, alhamdu. Alhamdu itu pujian. Pujian itu sedikit kita ngaji, dikit kita bahas. Alhamdu, nah kita ngaji alhamdu dikit. Alhamdu itu di dalam Al-Quran, Bapak cari dah. Itu ada pertama di surah Al-An'am. Bapak lihat surah Al-An'am. Nih, ada yang megang Quran ya? Yang megang Quran. Surah Al-An'am itu kalau nggak salah surah yang ke-6. Di awal surah Al-An'am ya. Surah yang ke-6. Jadi cara nyari surah itu di atas Pak. Di atas itu kan ada garis dia. Yang tengah-tengah itu halaman,
Yang sebelah kanannya itu juz, yang sebelah kirinya itu nama surah. Surah yang ke-6 ada. Nah, itu awalnya dengan kalimat Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulmati wan. Ini sering saya baca. Alhamdulillah. Pertama tuh ya, ingat ya. Nah, kita utak-atik Quran ini. Pertama surah Al-An'am, ingat. Kemudian yang kedua surah Al-Kahfi. Ini yang sering baca Al-Kahfi tiap malam Jumat pasti tahu. Tengah-tengah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surah yang ke-18. Ada. Cari ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab dan sebagainya. Ada ya? Alhamdulillahi. Al-An'am, Al-Kahfi. Kemudian sebelum Yasin itu ada 2 surah berturut-turut. Namanya surah Saba dan Fatir sebelum Yasin. Surah Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Wa lahul hamdu. Kemudian yang keempat surah Fatir, 1 surah sebelum surah Yasin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Jadi kesimpulannya dari 114 surah yang diawali dengan alhamdulillah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Saba dan Fatir. Ingat ya? Alhamdulillah. Tadi di rumah diingat-ingat. 1 tuh. Nah, yang kedua. Alhamdulillah ini sering dibaca oleh para nabi dan rasul. Contoh yang sangat populer, doa Nabi Ibrahim. Ada dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah yang ke-14. Surah yang ke-14 ada Ibrahim. Surah ke-14. Ayatnya ayat 40. Kalau yang sama saya, yang 1 juz 8 lembar pasti ada kebetan sebelah kiri itu baris ketiga dari bawah. Surah Ibrahim surah Ibrahim itu maksudnya surah yang ke-14 ada ya? Ayat yang ke-39 bukan 40 maaf. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'ai. Nah, i-nya dalam hati. Makanya kalau kita baca doa Rabbana wa taqabbal du'a, salah. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, i-nya itu di bawah tuh, i-nya itu. Karena ada ya yang dibuang. Asalnya du'ai, doaku. Jadi bacanya du'ai. Nah, situ kalimatnya alhamdulillahi. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia mendapatkan anugerah berupa anak Ismail dan Ishak. Alhamdulillah. Itu contoh Nabi Ibrahim. Kemudian contoh dulu surah An-Naml kan udah ya. Nabi Sulaiman sebelum Al-Qasas kan pernah tuh. Sebelum kita ngebahas Al-Qasas ada nama surah An-Naml. Situ ada kalimat Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ayat yang ke-15. 6 baris dari bawah. Jadi banyak lagi dah itu. Contoh alhamdulillah itu diucapkan oleh para nabi dan rasul. Jadi udah satu kebiasaan para nabi dan rasul itu kalau dapat nikmat alhamdulillah. Kemudian juga Nabi Nuh, sini ada tuh. Nabi Nuh ketika selamat dari dari banjir, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil jalimin. Baik. Kemudian yang kedua, orang surga pun ketika manusia itu masuk ke surga, itu ucapannya juga ini sering dipakai ceramah nih biasanya. Para dai suka pakai baca ini. Nah, itu surah Al-A'raf
Al-A'raf itu surah yang ketujuh. Surah yang ketujuh. Al-A'raf. Pokoknya surah ketujuh. Jadi cara nyirin surah itu di sebelah kiri ya. Tengah-tengah itu halaman, sebelah kanan itu juz. Juznya juz yang ke-8, surahnya yang ke-7. Ayatnya dulu ayat keberapa nih ya? Enggak tapi kelihatan. Ayat 43. Ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini sering dibaca nih. Jadi nanti bapak-bapak kalau di PT, di kantor, atau misalnya mau sambutan apapun ya, di keluarga mungkin acara apa gitu, silakan kepada panitia untuk sedikit sambutannya. Datang panitia membeberkan. Biasalah panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata panitia. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya. Boleh bacain, enggak apa-apa. Ini surah Al-A'raf ayat 43. Kalau yang rombongan wabihin nasta'in itu Safinah itu. Kan suka ada ya. Wabihin nasta'in Allah itu rombongan Safinatun Najah. Alhamdulillah itu masih kecil kan Safinatun Najah itu di awalnya alhamdulillah wabihin nasta'in itu rombongan itu. Berarti dia ngaji Safinah. Nah di Al-Quran itu ada tiga sebenarnya, 3 tempat. Surah Al-A'raf, kemudian kalau nggak salah surah Zumar, sama surah lain ada. Ada surah Fatir juga sama. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Nah kemudian nanti ketika dia menikmati keindahan surga, berbagai macam kenikmatan, ini biasanya dijadikan doa terakhir. Ini suka dibaca oleh Bang Nur. Ini dalam surah Yunus. Surah Yunus itu surah yang ke-10. Surah yang ke-10. Itu ayat keberapa nih ya? 10. Surah yang ke-10 ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini disunahkan kita kalau selesai baca doa doa semua selesai, terakhir nih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Nah itu jangan sampai keder nih ntar bacanya ya. Ayat surah 10 ayat ayat iya benar ayat ya ayat 10 ya. Tapi kelihatan kelilipan. Itu kalimat-kalimat alhamdulillah. Ingat ya tadi ya, nanti di rumah dicari-cari dah. Ingat berani loh, lupa wae. Iya udah ingat-ingat itu. Ada ya, Bang Nur ya. Atau yang sering hafal mah ini nih mungkin nih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Asy-Syaffat ayat berapa sih yang terakhir ini ya?
kelihatan 100. Oh terakhir dah, terakhir 180 berapa? 181 ya. Nah, di surah As-Saffat itu setelah surah Yasin. Nah, ini kalau udah dibaca Subhana rabbika rabbil izzati amma, itu terakhir, jangan doa lagi tuh. Kamu ini doa lagi baik, jangan. Kayak Rabbana Atina, jangan doa lagi. Ya sudah Rabbana Atina ge, yang aminnya amin itu biasa. Yang amin kesel itu. Di awalnya mah amin amin. Pas Rabbana Atina, artinya langsung senang. Itu Rabbana Atina itu doa yang paling disenangi. Paling. Apalagi perut lapar di depan banyak makanan, udah itu. udah. Nah kemudian itu dari sisi tafsirnya ya. Nah, sekarang kita ngaji lagi nih. Lahul hamdu dari sisi tauhid kita mengenal ada hamdu qadim. Di qadim Allah memuji kepada dirinya sendiri. Hamdu qadim di hadis Allah memuji kepada makhluknya. Hamdu hadis di qadim makhluk memuji kepada Allah. Hamdu hadis bi hadis makhluk memuji kepada makhluk. Jadi puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Nah, itu. Di tauhid ada ya. Kemudian alif lam itu di kitab Hudhudi itu ada. Kitab tauhid. Alif lam itu ada alif lam lil ahdi, ada alif lam lil istighraq, ada alif lam lil jinsi. Nah, itu bocah-bocah malam minggu tuh tahu tuh, anak-anak muda tuh saya tulis. Lahu alhamdulillah, lamnya ada lam lil milki, lil istihqaq dan lil istihsos. Misalnya jenis nih, alif lam lil jinsi. Alhamdu bermula segala jenis pujian. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Bahasa kitanya Allah memuji kepada diri sendiri, Allah memuji kepada makhluknya, makhluk memuji kepada Allah, makhluk memuji kepada makhluknya. Lillahi lil milki, semuanya milik Allah. Lillahi khusus, yang pantas dipuji hanyalah Allah. Lil istiqaq, semuanya pujian itu hak dari Allah, berasal dari Allah, kembali kepada Allah, yang pantas dipuji dari Allah, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, gitu maksudnya. Alhamdulillah. Ngajinya lama itu Pak, singkatnya kan. Belum lil istighraq, belum lil ahdi. Kemudian ada lagi rukun puji itu ada 5. Pertama hamid. Hamid itu yang muji. Yang muji, namanya orang muji, yang muji siapa be? Mahmud, Mahmud itu yang dipuji. Misalnya nih, kita muji seseorang, orang pinter amat sih. Nah, kita muji orang yang kita puji namanya Mahmud. Kita yang muji namanya Hamid. Nah, yang muji. Kemudian ada Mahmud fi. Mahmud fi itu pujiannya apa? Apa pinternya, apa kayanya, apa pokoknya. Misalkan kita nih muji sama dia, pinter banget. Kita muji sama dia, awet muda. Kita muji sama dia, gagah. Kita muji sama dia, kaya. Pokoknya ada titik pujian itu pasti ada. Awet muda lah, pinter lah, kaya. Kemudian Mahmud alih, itu kesesuaian antara titik pujian dengan orang yang dipuji. Harus kesesuaian. Misalnya maaf, saya tuh lewat, Ustaz makin tinggi aja, itu bukan pujian. Jadi antara tinggi dengan saya itu enggak seimbang gitu. Itu mengejek. Itu Pak ya, pujian mah harus sesuai. Misalkan orang ini awet muda, emang harus awet muda jangan. Awet muda nih lu, gitu ya. Itu terus ada sigot. Sigot itu apa namanya ya? Rangkaian kalimat pujian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur, anta iksiru, anta misbahus sudur. Engkau ya Rasul ini puji itu. Kitanya sebagai hamid, Rasulnya sebagai mahmud yang dipuji. Kemudian kita puji bab laksana matahari, laksana bulan, macam-macam. Itu sesuai. Mahmud P-nya ada, Mahmud Al-nya ada. Sigotnya itu. Tadi kalimat-kalimat pujian itu begitu banyak. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Abu Jahal, assalamualaikum ya Abu Husain, terus kita puji beliau.
Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, ya Rabbi. Itu pujian-pujian seperti itu namanya sikap. Dan kesesuaiannya ya pastilah. Tidak ada yang tidak sesuai pujian itu terhadap diri Rasulullah. Jadi kalau ada orang masih belum paham berarti belum ngaji pujian ya. Demikian ya. Wah ini kalau dibahas alhamdulillah ya, nggak cukup 3 tahun Pak pesantrennya Pak. Jadi kalau nanti ada orang pulang pesantren 3 tahun ditanya lu bisa apa? Alhamdulillah. Gitu udah mantap itu. Luar biasa kalau dibedah itu sampai itu kajian tafsirnya, kajian hadisnya juga ada, kajian tasawufnya juga ada, kajian fikihnya, kajian alatnya, kajian tauhid dari berbagai macam aspek itu, belum psikologinya macam-macam. Nah, lahu bagi Allah, milik Allah, alhamdulillah, semua pujian. Fil ula itu maksudnya dunia. Fil ula itu maksudnya di awal, maksudnya kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ula itu maksudnya kehidupan di awal, maksudnya dunia. Wal akhirati, dan puji itu juga buat Allah nanti dilakukannya di akhiratnya. Tadi tuh dakwah fiha subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadan, bagainya banyak. Walahu, dan bagi Allah al-hukmu, hukum. Jadi semua hukum itu milik Allah. Tidak ada yang bisa untuk memerintah. Kadang Allah sendiri ya tidak bisa terikat oleh hukum. Katakanlah alladzi 'allama bil qalam, ini secara hukum orang kalau ingin pintar itu alladzi 'allama bil qalam, dia harus belajar, dia harus pesantren, dia harus sekolah, dia harus kuliah, dia harus ngaji, dia harus ta'lim. Pokoknya dia harus membaca buku bil qalam ya. Dengan usaha kerja keras baru dia pintar. Tapi ingat, allamal insana ma alam ya'lam. Ada seseorang yang pintar enggak pesantren, pintar. Enggak ngaji, pintar. Enggak pernah tersentuh pondok pesantren, pintar. Enggak pernah punya guru, pintar. Enggak pernah baca, pintar. Jangan payung, jangan begitu ya. Jangan ya. Itu kan tadi walau hukmu. Allah yang mengatur, Allah yang memilih. Kalau udah memilih seseorang, mau orang itu enggak ngaji, mau orang itu enggak pesantren, mau orang itu bagaimana judulnya, wayah kalau udah milih, lah mayasa. Tidak bisa dicegah. Ya muta'ala binafsi. Walaupun otak kita, gua yang ngaji gua jangan menggunakan bahasa ke situ ya. Nggak bisa Ustaz, saya aja yang ngaji siang malam aja bertahun-tahun di pesantren, nggak bisa protes. Allamal insana malam ya. Rasul nggak baca, Rasul nggak nulis, Rasul nggak punya guru. Adabani Rabbi, yang mengajar aku ya Allah. Itu ya. Fa'asana ta'dib, fa'asana. Allah lah yang paling hebat mendidikku. Adabani Rabbi, fa'asana ta'dib. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, Ustaz, kalau ini bid'ah emang kenapa? Rasul nggak pernah melakukan. Oh jadi setiap yang Rasul tidak melakukan bid'ah. Di situ baca nggak? Baca. Di situ nulis nggak? Nulis. Rasul baca nggak? Rasul nulis? Enggak. Ya bid'ah itu. Jadi kalau ente embung kena bid'ah, jangan baca dan nulis. Mau bisa-bisa Ustaz dia, iya makanya diam, udah jangan ngomong gitu ya. Itu secara teori. Kan Rasul nggak pernah baca, Rasul nggak pernah nulis. Di situ pintar nulis, di situ pintar baca, berarti bertentangan dengan Rasul. Bid'ah situ. Pasti dia diam, saya yakin nggak bisa ada alasan lain. Nah yang terakhir wa ilaihi, hanya kepada Allah. Udah terjauh. Semuanya hanya kembali kepada Allah. Urusan kembalikan kepada Allah. Masalah apapun kembalikan kepada Allah. Maksudnya bukan langsung dikembalikan, kan ada sisi itu dulu ya, ikhtiar. Semua tuh ikhtiar ini. Misalkan nih COVID-19. Oh begini nih, jaga jarak macam-macam lah, PSBB, beragam. Begini terus, jaga jarak, sholat begini, haji begini terus tanpa henti. Jadi ikhtiar itu tidak boleh berhenti. Cuman semuanya tetap pasrah, dikembalikan hanya kepada Allah. Kalimat ini bukan mirip lagi, sama.
dengan kalimat yang tadi dibaca oleh bapak-bapak pada waktu surah Yasin. Sama ya. Wa ilaihi turja'un. Surah Yasin gitu ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Gitu. Jadi memang ada ayat-ayat yang ujungnya mirip ya, bukan mirip, sama Pak. Ada yang awalnya sama gitu, ada yang tengahnya sama. Banyak lagi deh. Qul ara'aytum wallahu a'lam bissawab. Mari kita doa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi hurmatil Qur'an wa yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirati bil Qur'anil karim wa hassil maqasidana wa qdi jami'a hajatina bil Qur'anil azim washfi jami'a asqamina bi hurmatil Qur'an wa tammim amalana bi barakati kalamikal qadim wa hawwin alaina syakaratil mauti bi jahil Qur'anil karim ya rahman wa ya rahim. Allahumma rzuqna ada'an bil qalbi wa hubbal khairi wasya'adati wal bisyarati minal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.